Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, Bapak Ibu. Bertemu lagi dengan saya. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai konsep MTBS. Sebelumnya Anda bisa download bagan MTBS tahun 2015 agar bisa mengikuti materi hari ini. Kalau sudah di-download, bisa di-print biar lebih mudah, kemudian menyiapkan pulpen dan formulir MTBS yang sudah ada di buku MTBS tersebut. Formulir yang disiapkan adalah formulir untuk usia 2 bulan hingga 5 tahun. Sebelum kita belajar untuk atau mereview kembali mengenai pengisian MTBS, saya jelaskan sedikit review kembali mengenai konsep MTBS itu seperti apa. Untuk pembahasan kali ini, kita akan ulang kembali atau review kembali. Yang pertama adalah materi tentang apa itu MTBS, kemudian bagaimanakah sejarah terbentuknya MTBS, strategi dan proses MTBS itu seperti apa, kemudian konseling dalam MTBS, serta klasifikasi yang ada pada MTBS. Sebelumnya ada yang tahu, sudah tahu ya Bapak Ibu apa itu MTBS? MTBS adalah manajemen terpadu balita sakit. Nah, kita langsung ke pengertian. Jadi MTBS itu dalam bahasa asingnya atau di luar negeri disebut dengan IMCI. Kalau dalam bahasa Indonesia atau di negara kita disebut MTBS yaitu Manajemen Terpadu Balita Sakit. Untuk di dunia namanya adalah IMCI yaitu Integrated Management of Childhood Illness. Apakah MTBS? MTBS merupakan suatu pendekatan keterpaduan dalam tata laksana balita sakit yang datang berobat ke fasilitas rawat jalan. Biasanya ini dilakukan di puskesmas. Ketika ada anak atau balita sakit, maka untuk pengobatannya atau tata laksananya, kita bisa menggunakan pendekatan MTBS. Pelayanan kesehatan dasar yang meliputi upaya kuratif terhadap penyakit pneumonia, diare, campak, malaria, infeksi telinga, malnutrisi, dan upaya promotif serta preventif yang meliputi imunisasi, pemberian vitamin A, dan konseling pemberian makan. Jadi ini disebut keterpaduan karena memang dalam satu buku atau dalam MTBS ini terdapat banyak hal yang bisa dilakukan oleh petugas kesehatan, mulai dari upaya kuratif, yaitu mengobati penyakit sesuai dengan kasus. Di sini yang disoroti adalah penyakit yang sering terjadi pada balita dan merupakan penyebab kematian balita tertinggi. Apa saja penyakitnya? Terdiri dari pneumonia, kemudian diare, campak, malaria, infeksi telinga, kemudian ada masalah-masalah malnutrisi, serta selain kuratif di situ ada upaya promotif dan preventif yang meliputi imunisasi. Jadi di situ nanti ada riwayat imunisasinya itu sudah dapat apa saja, kemudian hari ini dikasih apa, imunisasi apa misalnya. Kemudian ada pemberian vitamin A, tentunya setahun 2 kali, dan konseling pemberian makan. Ini merupakan upaya promotif dan preventif karena untuk mengatasi gizi kita bisa memberikan konseling pemberian makan juga terhadap balita tersebut. MTBS merupakan suatu pendekatan terpadu dalam tata laksana balita sakit. Nah, MTBS ini merupakan bentuk pengelolaan yang dapat dilakukan pada pelayanan tingkat pertama seperti unit rawat jalan, puskesmas maupun polindes. Hanya yang sering dilakukan adalah di puskesmas. Untuk Bapak Ibu yang sudah
atau yang sekarang bekerja di puskesmas, apakah MTBS sudah berjalan secara bagus atau bagaimana pelaksanaannya? Nah, kenapa dibutuhkan yang namanya MTBS? MTBS bertujuan untuk menurunkan angka kematian bayi dan anak balita serta menekan morbiditas karena penyakit tertentu. Nah, tadi sudah saya jelaskan 5 penyakit utama penyebab kematian bayi atau balita. Itu adalah pneumonia, diare, dan sebagainya, 5 hal tadi. Untuk itu, dengan adanya MTBS, diharapkan bisa menurunkan angka kematian bayi dan anak balita, serta menekan morbiditas karena penyakit tersebut. Baiklah, sebelum saya lanjutkan, saya ingin Bapak Ibu menuliskan komentar tentang MTBS. Apakah memang MTBS itu berguna? Kemudian apakah tujuan MTBS itu bisa mencapai sasaran? Dan apakah penerapan MTBS di Indonesia itu sudah bagus? Terutama lagi adalah bagaimana penerapan MTBS di daerah Bapak Ibu bekerja. Silahkan tuliskan di forum diskusi. Nanti saya akan lihat siapa saja yang berkomentar di situ. Ini sebagai salah satu penilaian juga selain tugas dan kuis. Jadi opininya saya tunggu ya Bapak Ibu. Oke, lanjut ke keterpaduan pelayanan dengan pendekatan MTBS. Tadi dimaksud terpadu karena di situ ada upaya kuratif, kemudian preventif, dan promotif. Apa saja upaya kuratif yang bisa dilakukan di MTBS? Nanti ketika Anda menemui kasus, di situ akan ada permintaan untuk menuliskan tindakan. Jadi misalnya kalau pasien yang datang atau balita yang datang tersebut benar-benar sesak napas atau batuk, nah ini nanti akan ditelusuri, diklasifikasikan kasusnya apa atau penyakitnya apa, kemudian tindakan apa yang dilakukan. Nah ini termasuk dalam upaya kuratif karena nanti Bapak Ibu memberikan obat kepada anak, entah itu obat herbal ataupun obat antibiotik dan sebagainya. Kemudian di situ ada upaya preventif meliputi imunisasi. Imunisasi sudah dijelaskan kemarin untuk kekebalan dan untuk mencegah penyakit tertentu. Kemudian ada vitamin A, pemberian vitamin A, ASI eksklusif, gizi seimbang, dan pemantauan tumbuh kembang. Karena di situ ada status gizi, jadi nanti ditimbang berat badan dan tinggi badan, status gizinya seperti apa, bisa dituliskan di situ. Kemudian ada upaya promotif karena kita memberikan pendidikan kesehatan meliputi konseling ibu, kemudian bagaimana cara merawat anak, bagaimana memberikan obat di rumah, serta bagaimana cara pemberian makan yang tepat untuk balita. Nah, itu tadi mengenai MTBS. Lalu bagaimanakah sejarah MTBS? Jadi MTBS itu dimulai dari pada saat dulu pengobatan dengan pedoman yang terpisah-pisah itu ternyata membuat petugas kesehatan kesulitan dan akan menjadikan pengobatan tersebut kurang komprehensif. Padahal ada beberapa penyakit yang saling berhubungan, misalnya diare. Ketika anak sakit diare, maka akan berhubungan dengan status gizinya. Begitu pula sebaliknya. Kemudian, dari hal-hal ini, petugas mulai kesulitan menggabungkan pedoman-pedoman terpisah. Ada pedoman diare sendiri, ada pedoman panas sendiri, ada pedoman nutrisi sendiri. Nah, ini menyebabkan petugas kesulitan dalam menggabungkan beberapa pedoman yang terpisah-pisah. Sehingga pada tahun 1996 dibentuklah MTBS yang diadopsi dari IMCI. Ini diprakarsai oleh IDA dan WHO atau UNICEF sehingga mencetuskan yang namanya IMCI, dan di MTBS dan di Indonesia
istilahnya adalah MTBS. Ini mulai ada tahun 96. Kemudian bagaimana penerapan di Indonesia? Jadi MTBS di Jawa Timur sudah dimulai pada tahun 1997. Pelatihan MTBS di 42 puskesmas di Surabaya sudah dimulai pada tahun 2007. Kemudian digunakan di berbagai puskesmas hingga sekarang. Lalu, bagaimanakah agar strategi MTBS ini bisa berjalan lancar? Strateginya bagaimana? Jadi, agar MTBS itu berjalan lancar, yang pertama adalah bagaimana cara kita meningkatkan keterampilan petugas kesehatan dalam tata laksana kasus. Sebenarnya ini mudah, tapi tetap butuh keterampilan dari petugas, karena di sini meliputi pemeriksaan fisik, kemudian cara penilaian kondisi fisik, ini dibutuhkan keterampilan tertentu. Apalagi MTBS ini meliputi banyak hal sehingga dibutuhkan ketelitian dan kesabaran dari petugas kesehatan. Dengan demikian diharapkan pengobatan yang diberikan akan cukup atau adekuat. Kemudian strategi yang kedua adalah memperbaiki sistem kesehatan agar penanganan penyakit pada balita lebih efektif. Selanjutnya, memperbaiki praktek keluarga dan masyarakat dalam home care. Lalu, strategi MTBS selanjutnya mencakup masalah kesehatan utama, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan. Sangat mungkin memberikan dampak yang cukup besar pada status kesehatan, mempromosikan pencegahan di samping pengobatan, cost efektif, promosi penghematan, dan memperbaiki pemerataan. Jadi diharapkan dengan MTBS yang efektif, maka pengeluaran biaya menjadi lebih efektif karena kita langsung menuju ke masalah pasien. Kemudian kita bisa melakukan pencegahan dan promosi sekaligus pengobatan pada balita tersebut, sehingga ini akan lebih komprehensif. Dalam satu waktu kita bisa menerapkan pengobatan, pencegahan, dan promosi kesehatan. Bagaimanakah proses dari MTBS? Jadi nanti kalau Anda melihat langkah-langkahnya, Anda bisa melihat dulu kasusnya apa, kemudian melakukan penilaian. Misalnya, ada anak yang datang dengan batuk, kemudian sukar bernafas. Kita nilai, kita tanya dulu, batuknya sudah berapa lama ya, Bu? Kemudian kita nilai nafas pasien berapa kali dalam 1 menit. Ini nanti akan menuju ke klasifikasi. Jadi kalau Anda nanti lihat di bagan, sambil membuka bagan MTBS-nya, di situ nanti akan ada 3 klasifikasi dengan warna yang berbeda. Yang pertama warnanya adalah merah muda, kemudian kuning, dan hijau. Untuk warna merah muda, biasanya ini kasus-kasus yang sulit ya, atau kasus yang membutuhkan penanganan langsung secara cepat. Kemudian warna kuning berarti ini warna kasus yang sedang, kemudian yang hijau berarti masih dalam batas aman. Nah, contohnya di sini adalah misalnya kalau batuk dan sukar bernafas, yang merah itu adalah dengan gejala tarikan dinding dada dan adanya saturasi oksigen yang kurang dari 90%, ini bisa diklasifikasikan menjadi pneumonia berat. Kemudian sebelahnya nanti ada tindakan dan pengobatan. Kemudian jika hanya nafas cepat, maka disebut pneumonia. Jika tidak ada tanda-tanda pneumonia berat maupun pneumonia, berarti disebut batuk bukan pneumonia. Nah, setelah kita lakukan penilaian nafasnya berapa kali ya, nanti kita lakukan penilaian. Kalau sudah kita klasifikasikan, oh ternyata nafasnya cepat, tapi tidak ada retraksi dinding dada, berarti tidak ada retraksi dinding dada atau saturasi oksigennya kurang dari 90%, tidak ada, berarti hanya disebut pneumonia. Kemudian klasifikasinya apa? Oh, berarti klasifikasinya pneumonia. Setelah itu kita beri tindakan. Di sini sudah ada
muncul tindakannya misalnya beri amoksilin, kemudian beri pelega tenggorokan, obati wheezing bila ada. Nah, ini nanti dituliskan di kolom di kolom formulirnya. Kemudian, kalau sudah diberikan, ditulis semua, kita berikan pengobatan, kemudian konseling perawatan di rumah, serta yang penting adalah di bagian bawah formulir nanti akan ada kapan kembali ke pelayanan kesehatan. Nanti di situ bisa dituliskan apakah pasien harus kembali langsung ketika ada tanda-tanda yang membahayakan atau pasien harus datang 2 hari lagi atau pasien datang berapa hari lagi, itu sudah ada pemilihannya di situ. Ini untuk alurnya. Jadi ketika pasien datang, maka petugas 1 di loket mengisi formulir MTBS. Nah, ini harus diselesaikan ya sampai dengan identitas anak, status kunjungan, sampai dengan apa sih kondisi atau apa yang harus diberikan. Kemudian, petugas 2 di luar periksa sebelum pemeriksaan dilakukan, mengukur suhu badan, kemudian penimbangan berat badan. Petugas 3 di ruang periksa melakukan seluruh langkah pemeriksaan hingga konseling. Petugas 4 di luar ruang periksa melakukan pemberian kode. Tindakan yang diperlukan ini merupakan pengobatan prarujukan atau imunisasi jika dibutuhkan. Pemberian obat dilakukan oleh petugas di apotek, kemudian pasien bisa pulang. Jika dalam penilaiannya ternyata pasien harus dirujuk, maka tuliskan langsung di bagan atau di formulir MTBS-nya pasien dirujuk segera. Nanti pasiennya langsung dirujuk ke tempat yang bersangkutan, tidak melakukan alur yang di bawahnya ini, tapi langsung dirujuk. Kemudian untuk konseling dalam MTBS ada meliputi makanan, kemudian cairan, kapan harus kembali, konseling kesehatan, konseling bagi ibu dan keluarga yang mengenai pengobatan di rumah. Klasifikasi MTBS. Nah, jadi sebenarnya MTBS itu ada 2 macam, MTBM dan MTBS. Untuk kali ini kita akan latihan MTBS saja. Apa sih bedanya 2 hal ini? Kalau MTBS berarti manajemen terpadu balita muda, bayi muda. Jadi ini untuk bayi usia 1 hari sampai 2 bulan. Untuk MTBS, manajemen terpadu balita sakit, itu untuk bayi usia 2 bulan hingga usia 5 tahun. Nah, nanti ketika Anda melihat bagannya, akan nampak di sini klasifikasi dari MTBM, yaitu meliputi kejang, kemudian gangguan nafas, hipotermi, infeksi bakteri, ikterus, gangguan saluran cerna, diare, dan kemungkinan berat badan rendah atau masalah pemberian ASI. Ini klasifikasi yang ada di MTBM. Sementara untuk MTBS, klasifikasinya meliputi yang pertama batuk atau sukar bernafas. Ini diklasifikasikan menjadi 3, yaitu pneumonia berat atau penyakit sangat berat, pneumonia, dan batuk bukan pneumonia. Untuk yang kedua, diare, ini bisa dibagi menjadi diare dengan dehidrasi berat, diare dengan dehidrasi ringan sedang, dan diare tanpa dehidrasi. Kemudian ada lagi klasifikasi diare persisten berat, diare persisten, dan disentri. Selanjutnya, untuk klasifikasi yang ketiga yaitu demam. Nah, demam ini nanti disesuaikan dengan dia tinggal di daerah mana, apakah endemik dengan penyakit malaria misalnya, kemudian apakah dia setelah bepergian dari daerah endemik tersebut. Nanti bisa Anda lihat daerah-daerah mana yang berisiko tinggi, rendah, dan sedang di bagan MTBS. Untuk demam diklasifikasikan menjadi 9, yaitu yang pertama penyakit berat dengan demam, kemudian ada malaria, ada demam mungkin bukan malaria,
Bisa mungkin campak dengan komplikasi berat, campak dengan komplikasi mata dan mulut, atau bisa diklasifikasikan campak, demam berdarah dengue berat, demam berdarah dengue, dan demam mungkin bukan DBD. Untuk selanjutnya, klasifikasi yang keempat adalah masalah telinga. Jadi nanti kita periksa juga telinganya apakah mengalami masalah-masalah, misalnya 1. Mastoiditis, atau hanya infeksi telinga akut, atau infeksi telinga menahun, atau tidak ada infeksi telinga. Kemudian yang terakhir mengenai status gizi, jadi nanti kita periksa, kita nilai anak atau balita tersebut, apakah anak mengalami gizi buruk atau anemia berat, atau anak mengalami anemia sekaligus bawah garis merah, atau anak tidak BGM dan tidak anemia. Ini nanti kita bisa lihat dari hasil pengukuran berat badan dan tinggi badan. Berat badan dan tinggi badan kita lihat di bagan atau di grafik, nanti dia termasuk di rentang berapa? Apakah min 2 sampai 2 atau kurang dari min 2 atau lebih dari plus 2? Nanti bisa dilihat klasifikasinya di situ. Nah, untuk penjelasan dari klasifikasi pada MTBM, yang pertama mengenai penilaian tanda dan gejala. Jadi ketika ada bayi muda mengalami masalah, kita lihat, kita periksa, kita nilai. Yang pertama adalah apakah bayi mengalami kejang. Kedua, apakah ada tanda dan gejala gangguan nafas? Misalnya ada periode apnea atau henti napas lebih dari 20 detik. Yang ketiga, apakah ada tanda dan gejala hipotermi? Maka bayi pasti diperiksa suhunya. Suhunya berapa? Apakah kurang dari 36? Apakah ada tanda gejala hipotermi? Karena hipotermi sangat berbahaya untuk bayi muda. Kemudian yang keempat, apakah ada tanda dan gejala kemungkinan infeksi berat karena bakteri? Misalnya jika pasien atau anak terlihat letargi atau terlihat lemas ya. Yang kelima, apakah ada tanda dan gejala ikterus? Nah, kita lihat secara klinis dulu. Derajat Kramer-nya berapa? Meskipun mungkin sekarang penilaian derajat Kramer itu kurang efektif, tapi kita bisa melihat sebagai langkah awal sampai di mana sih tanda ikterus yang muncul. Kemudian yang keenam, apakah ada tanda dan gejala gangguan pencernaan, misalnya muntah, setiap diberi ASI muntah, adakah tanda seperti ini? Kemudian ketujuh, apakah ada tanda dan gejala diare? Yang kedelapan, apakah ada tanda dan gejala BBLR serta masalah pemberian ASI? Ini ditanyakan dulu atau dinilai dulu, baru nanti bisa masuk ke klasifikasi. Selanjutnya, untuk penentuan klasifikasi dan tingkat kegawatan. Untuk klasifikasi kejang, apa saja yang kita lihat? Apakah bayi mengalami tremor, kemudian penurunan kesadaran, gerakan tidak terkendali di mata dan mulut? Untuk klasifikasi gangguan pernafasan, apakah bayi mengalami nafas cepat, henti nafas, atau nafasnya lambat? Kemudian klasifikasi hipotermi, lihat atau ukur suhunya, apakah suhu di bawah 36 derajat, kemudian kaki dan tangannya dingin. Selanjutnya, klasifikasi kemungkinan infeksi bakteri, apakah pasien atau bayi mengalami letargis, kemudian adakah kejang, adakah gangguan pernafasan, kemudian infeksi bakteri lokal yang berat, misalnya ada nanah di sekitar mata, telinga, dan tali pusat. Kemudian infeksi bakteri lokal, misalnya nanah dari mata yang keluar sedikit, bau busuk, dan tali pusat kemerahan. Yang selanjutnya, untuk klasifikasi ikterus, apakah kuning pada hari kedua,
Klasifikasi gangguan cerna, apakah anak mengalami muntah segera setelah minum? Apakah warnanya hijau, rewel, dan perutnya kembung? Kemudian yang ketujuh, klasifikasi diare, apakah diare dehidrasi berat atau hanya diare dehidrasi ringan ataupun tidak ada dehidrasi? Dilihat dari tandanya. Untuk diare dehidrasi berat itu akan nampak jika anak letargis, kemudian mata cekung, ubun-ubun cekung, dan turgor kulitnya kurang elastis atau turgor kulit jelek. Kemudian, diare dehidrasi ringan sedang bisa ditunjukkan dengan anak rewel. Nah, kalau masih rewel berarti itu belum berat ya. Kalau berat pasti udah lemes, diem, letargis ya. Untuk DDRS, apakah rewel, kemudian mata cekung dan turgor kulit, kemudian untuk diare tanpa dehidrasi, tidak ada tanda-tanda di atas. Selanjutnya, untuk klasifikasi berat badan rendah atau masalah ASI, apakah bayi kecil tidak bisa minum, tidak mampu menghisap ASI dengan baik, ini bisa diklasifikasikan menjadi klasifikasi BB rendah dan masalah ASI. Itu untuk MTBM. Selanjutnya, mengenai MTBS. MTBS yang pertama dinilai adalah keluhan batuk atau kesulitan bernafas. Apakah ada batuk dan kesulitan bernafas pada pasien? Apakah ada tanda bahaya umum seperti letargis, tarikan dinding dada dan nafas cepat? Yang kedua, untuk tanda diare, apakah anak mengalami letargis, mata cekung, tidak bisa minum, turgor jelek, gelisah, atau bahkan banyak minum? Untuk yang ketiga, tanda demam, dilihat apakah demamnya disertai dengan bahaya umum, kaku kuduk atau infeksi lokal. Penilaian keempat, masalah telinga, apakah ada nyeri, kemudian rasa bengkak, rasa nyeri, pembengkakan, atau adakah serumen yang keluar dari telinga. Penilaian yang kelima, tanda status gizi, apakah badan terlihat kurus, kemudian adakah bengkak di kedua kaki, bagaimana tangannya, apakah pucat. Ini berarti mengarah ke anemia dan mengarah ke gizi buruk. Selanjutnya, untuk penentuan klasifikasi dan tingkat kegawatan. Yang pertama, klasifikasi pneumonia ini dibagi tadi menjadi 3. Pneumonia berat jika ada tanda bahaya umum, tarikan dinding dada, dan suara stridor. Untuk pneumonia itu tandanya ada napas cepat, dan jika tidak ada tanda-tanda tersebut, bisa disebut dengan batuk bukan pneumonia. Selanjutnya, untuk klasifikasi dehidrasi, ini untuk dehidrasi berat, bisa dilihat dari letargis, kemudian mata cekung, turgor jelek sekali, bahkan sangat lambat ketika dicubit di bagian perutnya. Kemudian ringan sedang jika rewel, mata cekung, haus, turgor jelek. Diare tanpa dehidrasi jika tidak ditemukan tanda yang cukup untuk disebut dehidrasi. Yang ketiga, klasifikasi diare persisten jika diare lebih dari 14 hari. Diklasifikasikan disentri jika terdapat darah dalam tinja atau feses. Selanjutnya, klasifikasi malaria jika ada tanda bahaya umum dan kaku kuduk. Klasifikasi campak dengan komplikasi berat jika ada tanda bahaya umum, kemudian kekeruhan kornea, luka di mulut. Selanjutnya, untuk campak dengan komplikasi mata bernanah, luka di mulut, ada campak jika hanya ada tanda-tanda khas campak. Yang selanjutnya, klasifikasi demam berdarah bila demam lebih dari 7 hari. Dan klasifikasi status gizi, ini meliputi gizi buruk dengan anemia berat jika anak atau balita tampak berat badannya kurus, kemudian ada bengkak di kedua kaki, serta telapak tangan yang pucat. Klasifikasi selanjutnya, anak disebut BGM dan atau anemia jika telapak tangan anak pucat, agak pucat, dan pada grafik menunjukkan anak berat badannya di bawah garis merah.
tidak BGM, dan tidak anemia jika tidak ditemukan tanda pada klasifikasi sebelumnya. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah bisa memahami penjelasan dari saya? Nanti Bapak Ibu akan lebih jelas jika membaca MTBS secara langsung. Atau saya yakin Bapak Ibu sudah banyak pengalaman dan sudah mahir dalam membaca MTBS. Hanya ini sekali lagi, saya hanya bersifat review atau mengulang kembali tentang MTBS. Oke, saya lanjutkan. Untuk proses manajemen kasusnya, menilai anak usia 2-5 tahun atau bayi muda usia 1 minggu sampai 2 bulan melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Selanjutnya, membuat klasifikasi, mengobati dengan memberikan resep, memberi konseling, dan memberikan pelayanan tindak lanjut. Baik, itu tadi penjelasan mengenai MTBS. Sekarang sesuai dengan yang sudah saya jelaskan di depan tadi, silahkan menyiapkan bagan MTBS, apakah itu dalam bentuk file atau sudah di print, tapi saya sarankan di print karena kalau di file itu memusingkan ya, kalau di print kan lebih enak tinggal dibuka. Siapkan bagan MTBS, kemudian siapkan formulir MTBS yang ada di belakang bagan. Dicari untuk formulir yang berusia 2-5 tahun. Serta siapkan pensil agar bisa dihapus. Kalau sudah, kita masuk ke contoh kasus 1. Dalam kasus ini, kasusnya adalah Ida berumur 25 bulan dengan berat badan 8 kg. Suhu tubuh 37 derajat Celcius. Silahkan dilihat umur 25 bulan dengan berat badan 8 kilo itu kira-kira termasuk dalam klasifikasi gizi yang seperti apa. Kemudian, ibunya membawa ke puskesmas karena ia batuk dan sukar bernafas. Tidak terdapat tanda-tanda bahaya umum pada anak Ida. Ida sudah batuk selama 2 hari. Petugas kesehatan memeriksa tanda-tanda pneumonia pada anak tersebut. Ida bernafas sebanyak 55 kali per menit. Tidak ada tarikan dinding dada saat menarik nafas dan tidak terdengar suara stridor saat bernafas. Ida tidak mengalami diare atau masalah telinga. Ida terlihat kurus dan pucat, terutama pada telapak tangannya. Tapi tidak ada pembengkakan pada tungkai. Ibu mengatakan Ida telah diimunisasi lengkap. Ibu mengatakan selalu memberikan makanan yang sama untuk Ida dan seluruh keluarga. Ibu sendiri yang menyuapi Ida makan 3 kali sehari dengan nasi dan sayur. Namun ibu tidak memberikan susu dikarenakan tidak terbeli. Ida adalah anak ketiga dalam keluarga. Ibu mengatakan Ida tidak nafsu makan selama sakit. Nah, silahkan dicermati untuk kasus tersebut. Nah, bagaimanakah penyelesaian pada kasus tersebut? Kita lihat dulu, silahkan Anda siapkan formulirnya, dilihat dan diisi dulu formulirnya. Nah, ini untuk formulir pencatatan pada balita sakit umur 2 bulan sampai 5 tahun. Silahkan ditulis tanggal kunjungannya, bisa ditulis hari ini. Nama anaknya, anak Ida, umurnya berapa, 25 bulan itu berarti 1 tahun 1 bulan. Berat badannya berapa, kemudian dilingkari untuk jenis kelaminnya, alamat terserah, nama ibunya terserah, panjang dan berat badannya, panjang badannya silakan dituliskan misalnya 90 cm, suhunya 37 derajat, anak sakit apa? Nah, ini ditulis keluhan utama. Keluhan utamanya tadi kan berarti batuk dan sulit bernafas ya. Jadi ditulis di sini batuk. Kunjungan pertama centang karena ini termasuk kunjungan awal.
Selanjutnya, penilaian. Lingkari semua gejala yang ditemukan. Jadi nanti Anda lingkari gejala yang ditemukan di sini. Misalnya anak tidak bisa minum, nah dilingkari di sini. Nah, berdasarkan kasus tadi, tidak ada letargis, tidak ada stridor, tidak ada retraksi ya. Kita langsung berarti di sini tidak ada tanda tulis, tidak ada tanda bahaya umum. Karena anaknya tidak menunjukkan tanda-tanda ini. Kemudian kita lihat lagi, apakah anak batuk? Tadi kan iya ya. Anak batuk dan sesak nafas ya, kita centang ya. Kalau misalnya anaknya tidak mengalami, ya kita centang tidak. Kalau tidak, berarti sudah tidak ada yang perlu diperiksa. Kalau iya, berarti kita periksa lebih lama. Berapa lama? Dituliskan di sini, sudah berapa hari batuknya. Kemudian, hitung napas dalam 1 menit. Tadi napasnya 55 kali ya per menit ya. Kita lihat sambil kita buka bagan MTBS-nya. Kalau anak usia 25 bulan itu nafasnya 55 kali per menit, berarti termasuk dalam nafas cepat atau tidak? Nah, kalau Anda lihat di bagan, ini untuk usia 12 bulan sampai 5 tahun, nafas cepat apabila 40 kali atau lebih per menit. Berarti Ida mengalami nafas cepat. Kita tuliskan di sini dulu, 55 kali per menit, nafas cepatnya dilingkari, karena pasiennya mengalami nafas cepat. Kalau tidak ada tanda tarikan dinding, tidak ada wheezing, tidak ada saturasi oksigen, berarti kita bisa abaikan. Kita tulis, kita lingkari saja di sini nafas cepat. Lalu klasifikasinya apa? Klasifikasinya kita tulis, lihat di bagannya. Kalau dia tidak ada tarikan dinding dada, tidak ada saturasi oksigen, keterangannya tidak ada, berarti kan karena dia masih kompos mentis ya, jadi saturasi oksigennya insya Allah bagus. Di situ tidak ada keterangannya, berarti kita tidak tuliskan. Nah, kita amati di bagian napas cepat. Oh, ternyata ada napas cepat. Berarti klasifikasi kalau Anda lihat di bagan berarti penyakitnya pneumonia. Jadi kita tulis di sini pneumonia. Lalu langsung dituliskan lagi tindakan atau pengobatannya apa. Nah, di situ dituliskan tuh. Di samping klasifikasi, beri amoksilin 2 kali sehari selama 3 hari atau 5 hari. Di sini tidak langsung terus dituliskan semua seperti ini ya, tapi ditulis secara rinci. Misalnya, Ida umurnya berapa, berat badan berapa, berarti dituliskan di situ. Kita cari di bagian obatnya, jadi dilihat di bagannya, di bagian belakang. Di situ ada rumus atau berapa obat yang harus diberikan ketika anak mengalami penyakit tersebut. Selanjutnya, silahkan dibuka di bagian pengobatan, halaman 11. Di situ ada pengobatan untuk pneumonia, beri antibiotik amoksilin oral. Kita lihat berat badannya berapa sih? 8 kilo, berarti dia berada di rentang 6-10 kg. Berapa dapatnya? Kalau dia dapat tablet, berarti setengah tablet berarti 250 mg. Jadi kita tulis 2 kali 250 mg selama 3 hari. Atau kalau sirup kita bisa tuliskan 10 mili selama 3 hari. 2 kali 10 mili selama 3 hari. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian langsung menuju ke apakah diare, kemudian apakah ada demam, tidak ada, centang tidak. Apakah ada masalah telinga, tidak ada, status gizi. Nah, ini sudah dilihat.
Kalau statusnya seperti itu, dia termasuk di rentang mana di centang, dia termasuk di min 3 sampai dengan min 2 atau lebih dari min 2 SD atau kurang dari min 3 SD, standar deviasi. Kemudian anemianya tadi kan agak pucat, berarti dilihat di klasifikasi termasuk apa. Nah, lanjut selesai imunisasi lengkap dan adakan masalah lain serta bagaimana pemberian makannya dan dituliskan kunjungan ulangnya kapan. Demikian ya Bapak Ibu, silahkan dikerjakan untuk kasus 2 dan 3 langsung dituliskan di formulir. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ada salah saya maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.